Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'in. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Tsumma ma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, sehat, iman, hingga pada malam hari ini kita dapat bermajelis kembali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Terus dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak terasa bahwasanya pada malam hari ini kita sudah menginjak tanggal 3 atau 4 atau 2 3 ini kok tambah kasar. Alhamdulillah. Sya'ban, di mana Sya'ban merupakan bulan terakhir sebelum kita menginjak bulan Ramadan. Sehingga sudah sematasnya kita melakukan muhasabah diri. Kira-kira setelah selepas Ramadan yang tahun lalu sampai Sya'ban sekarang, sampai kita mau masuk ke bulan Ramadan, apa yang sudah kita lakukan, apa yang mampu kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai amal saleh. Jikalau belum ada atau tidak ada, maka syukur besar bagi kita. Alhamdulillah sekarang masih hidup, masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang semoga kelak kita bertemu dengan Ramadan. Dan sehingga para salafus saleh dahulu mengajari kita sebuah doa. Biasanya kita hafal doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligna Ramadan. Ini seorang ulama salaf yang bernama Yahya bin Abi Katsir, yang menukil dari beberapa orang terdahulu, dia mengatakan bahwasanya mereka itu doanya seperti ini: Allahumma salimni ila Ramadan wa salimni Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbal. Allahumma salimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbal. Allahumma salimni ila Ramadan. Ya Allah, berikanlah aku keselamatan sampai tiba di Ramadan, sehingga waktu tersisa ini kita diberi kesehatan, waktu tersisa ini kita diberi keberkahan, tidak sakit. Masuk Ramadan kita dalam keadaan fit, sehat, bisa sempurna dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna Allahumma salimni ila Ramadan. Setelahnya wasallim li
Yang maknanya bahwasanya banyak manusia yang masuk di bulan Ramadan, tapi tidak semuanya selamat. Masuk Ramadan, dia nggak berubah amalannya. Masuk Ramadan ya seakan-akan ya biasa saja. Masuk Ramadan alhamdulillah malah tambah maksiatnya. Masuk Ramadan malah tambah dosanya dengan tidak puasa. Sehingga doanya wasallim li Ramadan, ya Allah pas Ramadan berikanlah aku keselamatan untuk beribadah. Ramadan itu menjadi benar-benar berkah bagiku. Tidak hanya hidup di Ramadan, tapi juga Ramadan dapat menghidupi rohani, jasmani. Yang terakhir, wa tasallamu minna taqabbala. Kita yang sampai Ramadan, kita yang ketika Ramadan beribadah, berusaha untuk beramal soleh, tidak semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa yang terakhir, wa tasallamu minna taqabbala, ya Allah, setelah aku sampai Ramadan, pas Ramadan dapat beribadah dengan sempurna, dapat bermujahadah dengan sempurna, setelah itu ya Allah, terimalah. Wa tasallamu minna taqabbala, dan taqabballah, terimalah doaku, terimalah amalanku yang di Ramadan. Dan kita tidak punya senjata kecuali doa. Nabi SAW, doa silahul mu'min, doa itu senjata seorang mukmin. Ya, semungkin kita berdoa jika memang harus berdoa dari sekarang ini agar tiga-tiganya memang kita gapai ketika kita sampai di rumah kelak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita ingin mengulas sejarah. Kenapa kok kita itu harus mendambakan bulan Ramadan? Kenapa kok kita itu harus berangan-angan dan dianjurkan berangan-angan agar mendapati Ramadan setelahnya? Ada sebuah kisah dalam hadis An-Nasai dari sahabat Talhah bin Ubaidillah, bahwasanya ketika itu ada dua orang laki-laki dari Bani Qadha'ah min Bali. Bali itu salah satu bisa di Qadha'ah, di suku di Qadha'ah. Dua-duanya datang ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dua-duanya pun masuk ke dalam Islam secara bersamaan. Dikatakan bahwasannya fakana ahaduhuma asyaddu ijtihadan minal akhar. Satu dari keduanya itu lebih bersungguh-sungguh untuk mendapatkan pahala dari yang lainnya, lebih bersemangat, semangatnya tinggi juga. Fawaza al-mustahidu minhuma fasrushi. Satu dari keduanya itu yang semangat dan sungguh-sungguh itu ikut perang di antara perang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian mati dalam keadaan syahid. Kemudian satu temannya itu yang secara semangat kurang biasa saja, hidup selama setahun setelah sepenggalan temannya ini. Kemudian dia meninggal setahun setelah temannya tadi meninggal di jalan Allah. Sahabat telah mengatakan, "Fara'aitu fil manam." Lalu aku melihat di mimpiku, memimpikan kedua sahabat ini yang dua-duanya telah meninggal. Di mimpinya itu dia melihat bahwasanya kok yang masuk surga terlebih dahulu, kok yang biasa-biasa saja ini, kok bukan yang meninggal dalam keadaan syahid, kok malah yang tidak berperang, hidup selama setahun kemudian baru meninggal, kok dia dulu yang masuk surga. Tolong heran, kok bisa gitu, bagaimana? Padahal kita tahu semua bahwasanya pahala orang yang meninggal dalam keadaan syahid besar sekali. Sampai saking besarnya Nabi kita mendambakannya, Nabi kita Muhammad SAW mendambakan agar meninggal dalam keadaan syahid.
uqtal fisabilillah, summa uqya, summa uqtal, summa uqya, summa uqtal. Aku tuh mendambakan Nabi ini agar meninggal di jalan Allah, dihidupkan lagi, meninggal lagi di jalan Allah, dihidupkan lagi, meninggal lagi, menandakan besarnya pahala orang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mengatakan bahwa tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kira bahwasanya mereka yang meninggal di jalan Allah itu mati, tapi mereka hidup. Kita akan lihatnya, mereka hidup. Inda rabbihim yurzaqun, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang maksudnya bahwasanya pahalanya besar sekali. Loh, kok bisa ini tidak masuk surga duluan, malah yang biasa saja ini masuk surga duluan. Lalu Talha pun menceritakan itu ke sahabat-sahabatnya, para sahabat ketika itu. Mereka pun juga heran, itu benar gak mimpi itu kalau seperti itu? Tak dengar sampai Nabi SAW. Nabi mendengar bahwasanya Talha itu seperti itu. Nabi mengatakan, min ayyi dzalika ta'jabun, apa yang kalian herankan dari itu? Sahabat heran karena fadilah syahadat besar daripada yang meninggal di mata manusia biasa. Min ayyi dzalika ta'jabun, apa yang kalian herankan dari itu? Kata Nabi SAW, alaysa qad makatha hadza ba'da sanatin, bukanlah dia itu hidup setahun setelah temannya meninggal? Sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Qala wa adraka Ramadan wa shoma wa shalla kada wa kada min sajdatin sanat. Bukankah dia itu telah nambah Ramadan dari temannya? Temannya meninggal dalam keadaan syahid. Satu lagi ini mendapati Ramadan sekali lagi, melebihi Ramadan temannya. Kata Nabi, alaysa qad adraka Ramadan. Bukankah dia itu, yang kedua ini, yang masuk surga duluan, bukankah dia itu mendapati Ramadan tambahan? Dan ketika Ramadan dia puasa, dia sholat ini dan itu. Kata sahabat, "Hala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Ramadannya lebih dari Ramadan sebelumnya." Kata Nabi SAW, "Fama bainahuma ab'adu mimma bainas samaa'i wal ardh." Jarak di antara keduanya itu, tingkatan surganya itu adalah seperti langit dan bumi. Semulia-mulianya syahadat, kalau dibandingkan di hadis ini dengan Ramadan yang dipenuhi dengan keimanan, sholat dan puasa tadi itu jaraknya itu lebih tinggi seperti langit dan bumi. Nah, sehingga sudah sepantasnya kita itu mendambakan kita itu, ya Allah, semoga benar-benar tahun ini bisa mendapati puasa Ramadan. Lalu dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa kita butuh persiapan di bulan Sya'ban? Karena dulu termasuk perkara yang disepakati bahwasanya entah itu muslim, entah itu non muslim, orang kafir Quraisy, mereka itu mengagungkan bulan Rajab dan menganggapnya termasuk, bukan menganggapnya, dan dia Rajab termasuk dari Syahrullahil Muharram, bulan yang diharamkan peperangan di dalamnya, yaitu adalah Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sama Rajab. Itu bulan yang diharamkan peperangan di dalamnya. Baik orang muslim atau baik orang kafir, kita itu mengagungkan yang namanya bulan Rajab itu. Karena dia termasuk Ashhurul Hurum. Bahkan itu sampai pernah dijadikan mereka sebagai alasan, celah untuk menghina kesalahan umat Muhammad SAW.
di bulan Rajab Nabi pernah mengutus sahabat yang bernama Abdullah bin Jahsy dalam sebuah seria, dalam sebuah peperangan, dan menitipkan kepada Abdullah bin Jahsy bahwa Abdullah ini tulisanku, surat darimu. Pokoknya jangan kamu buka sampai kamu melalui perjalanan 2000 malam. Dan para sahabat taatnya mutlak pada Nabi SAW. Pokoknya nggak dibuka, nggak dibuka. Sahabat ini nggak dibuka benar-benar sampai perjalanan 2000 malam nggak dibuka. Setelah itu dibukalah surat Rasulullah SAW tersebut. Setelah dibuka, ternyata isinya, "Hai Abdullah, berangkatlah kamu bersama pasukan yang 39 orang ke arah Mekah sampai kamu tiba di sebuah pohon kurma besar. Lihat apa yang mereka perbuat, lalu sampaikanlah itu." Di malam harinya ada seorang yang bernama Amr bin al-Hadrami. Ini orang Quraisy yang dijuluki sebagai Ibnu Hadrami, anak Hadrami. Hadrami itu dari nama Hadramaut, yaitu kota Yaman. Karena dia berasal dari sana, dia bukan seorang Muslim. Membawa perbekalan yang ingin masuk ke kota Mekah. Nah, di malamnya itu bertemu sama Abdullah bin Jahsy. Karena posisinya ketika itu posisi peperangan dibunuh lagi Ibnu Hadrami sama Ibnu Jahsy, sama sahabat Abdullah bin Jahsy. Setelah dibunuh, lupa ketika itu Abdullah bin Jahsy sahabat Nabi bahwasanya ketika itu bulan Rajab. Orang-orang kafir Quraisy pun mencerca Nabi SAW. "Wahai Muhammad, kamu dan para sahabatmu itu menganggap mengklaim kalian itu paling taat kepada Allah. Kalian itu paling mengagungkan bulan-bulan haram. Lalu kok kalian membunuh orang kafir bulan haram itu bagaimana?" Ini yang menunjukkan bahwasanya kesalahan di sahabat Nabi itu ada. Kesalahan di sahabat Nabi itu ada. Lalu setelah turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala langsung gara-gara orang-orang Quraisy mengatakan itu, turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi, qul qitalun fihi kabir, fasaddun 'an sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahli al-akbar min Allah wal fitnatu asyaddu minal qatl." Kalian bertanya tentang bulan haram, bahwa di dalamnya itu haram membunuh, haram mengeluarkan orang dari dalam Mekah dan seterusnya. Allah menegur mereka, kamu menyalahkan Muhammad dalam perkara itu. Kekufuran kalian itu lebih besar dari itu. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Yang kesalahan besar seperti itu, kebaikan Muhammad banyak, yang salah sedikit kalian besar-besarkan. Hanya gara-gara seperti itu. Sedangkan kekufuran kalian lebih besar. Kalian usir Muhammad dari Mekah, kalian mengkufuri agama Allah Subhanahu wa taala. Yang maksudnya bahwasanya memang sejak dahulu itu orang-orang mengagungkan bulan Rajab dan Ramadan. Mereka mengagungkan bulan Rajab karena itu termasuk bulan haram dan mengagungkan Ramadan. Sehingga kata Nabi SAW, ini bulan ini yang kita di dalamnya bulan Sa'ban ini, kata Nabi SAW, yaqbalu anhun nas. Seorang sahabat yang bernama Usama bin Zaid bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kenapa Allah itu aku lihat puasa terus di Sa'ban, kenapa?" Kata Rasulullah SAW, "Dzalika syahrun yaqbalun nasu anhu." Nah, bulan Sa'ban ini bulan yang manusia banyak lalai di dalamnya. Menganggap Rajab itu penting, Ramadan penting, mentang-mentang demikian Sa'ban ditinggalkan. Nabi ingin mengajari kepada kita bahwasanya kita sembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yo yang memiliki Rajab, yo yang memiliki Ramadan, yo yang memiliki Sa'ban.
Karena Nabi tidak ingin bahwasanya Sya'ban ini ditinggalkan, tidak digunakan untuk ibadah. Sehingga ketika Sya'ban Nabi SAW puasa terus. Bahkan tidak pernah puasa sebanyak beliau puasa di bulan Sya'ban. Yaqbalun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Bulan yang manusia itu melalaikan dulu. Sekarang tidak tahu, semuanya dilalaikan atau bagaimana? Tahu. Dulu manusia lebih melakukan Rajab, karena sekarang Rajab itu di tengah-tengah sudah jarang kita dengar. Sya'ban, yo kalau nggak kalian itu nggak tahu kalau Sya'ban dan seterusnya. Bulannya secara nama tidak dipakai di kurikulum, jadi tidak demikian. Kata Nabi SAW, padahal bulan Sya'ban ini bahwa syahrun turfa'u fihil a'mal, adalah bulan yang amalan ketika itu diangkat. Jadi Bapak, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan kita itu diangkat 3 kali sesuai dengan hadis. Di hadis Bukhari Muslim bahwasanya Allah mengangkat amalan siang kita sebelum malam dan mengangkat amalan malam kita sebelum siang. Jadi setiap hari itu amalan kita diangkat. Terkumpul selama seminggu, amal kita diangkat di hari Senin dan hari Kamis. Selama seminggu 2 hari. Makanya Nabi mengatakan bahwasanya aku ingin ketika amal itu diangkat itu aku puasa Senin Kamis. Terkumpul selama setahun, amal kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika bulan ini, bulan Sya'ban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal. Bulan ini adalah bulan yang amalan kita diangkat. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Makanya aku ingin bahwasanya amalan ini diangkat di bulan Sya'ban ini sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Sehingga di waktu yang masih ada ini, sebelum insyaallah kita masuk ke Ramadan, hendaknya kita yang pertama adalah bertobat secara jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang banyak diibaratkan bahwa seandainya kita bertemu dengan tamu yang harus bersih, mandi, pakai parfum dan seterusnya, dan itu secara lahir, secara batin pun harus demikian. Ketika kita masuk dan kita ingin bertemu dengan tamu agung Allah, yaitu Ramadan, kita usahakan bahwa kita masuk bulan Ramadan dan hari kita sudah bersih. Karena hakikatnya yang memberatkan amal itu bukan amal, tapi hati. Secara logika kita lihat orang yang mungkin fotonya besar, yang harusnya itu kuat lari, jauh, tidak minum, sering fitness, tapi mungkin daya belum sampai kepada dia, sehingga kita ingin angkat kepada Allah SWT. Berat sekali. Bukan fisiknya yang berat, hatinya yang berat. Yang orang yang secara fisik kuat sekali, sehat, tapi ketika datang Ramadan tidak kuat kalau puasa. Bukan fisiknya, hatinya yang kotor, belum bersih. Ketika hati itu bersih, maka segala amal ibadah itu akan ringan dan bersih hati adalah taubat kepada Allah SWT. Sahabat Mu'adz bin Jabal itu kalau ditanya, kenapa kok saya itu sulit bangun malam hari Jumat? Kok bangun malam berat sekali? Bukan gara-gara kamu capek, karena gara-gara kamu kasihan itu melakukan dosa. Karena dosamu itu yang menjadikan kamu itu tidak bangun malam. Bukan capek fisiknya, tapi capek hatinya. Dosanya tidak, belum diampuni oleh Allah SWT. Sehingga agar Ramadan kita sempurna, mudah, ringan kita melakukan segala ibadah di dalamnya. Sisa Sya'ban itu sebenarnya kita gunakan untuk bertobat kepada Allah SWT. Baik tobat yang itu murni kepada Allah dan tobat kepada sesama hanya. Tobat kepada Allah dengan meminta ampun di sujud kita. Tobat kepada Allah dengan hak Adam kita dengan melunasinya.
meminta maaf kepadanya. Karena hak Adam itu tidak akan selesai tanpa kita menyelesaikannya. Kita punya dosa pernah menghina fulan di depan orang banyak, dia tersakiti hatinya. Kita meminta ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh pun tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita mendatanginya dan mengatakan saya minta maaf. Utang pun demikian, ghibah pun demikian, dan seterusnya. Ya, sehingga kalaupun memang itu ada atau dianjurkan kita untuk bersalam-salaman, meminta maaf sekarang ini itu malah kita terkadang nggak tahu muamalah kita sama tetangga, sama saudara, teman, kerabat dekat yang mungkin menyakitinya, atau kita sengaja dan kita tahu itu sengaja, kita belum minta maaf sekarang. Di sisi Allah itu dosa sampai kita akan kepadanya saya minta maaf atas kesalahan dan sampai dia mengaku. Nah, Adam tidak akan selesai sampai kita menyelesaikan. Yang kedua, setelah kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat dan nasuha, Ramadan itu adalah bulan yang sangat dianjurkan kita untuk berdoa di dalam, meminta kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya permintaan. Dan salah satu yang mengakibatkan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kotornya makanan kita. Tidak bersihnya apa yang masuk ke badan kita dari berupa makanan dan makanan kotor, minuman kotor, pakaian yang kotor itu menjadikan doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan dalam sebuah hadis itu Nabi mengandai-andaikan ada seorang laki-laki yang ketika itu dia dalam perjalanan panjang, yutilu safar, ash'atha aghbara, yamuddu yadayhi ila samai ya rabbi ya rabb. Dia dalam keadaan perjalanan panjang, yang perjalanan merupakan salah satu tempat doa kita diijabah. Sampai-sampai badannya itu bajunya kusut, rambutnya penuh dengan debu, mengangkat tangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi berikutnya wa mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya haram. Makanan sudah saya bulan. Makanannya itu dia safar dengan tujuan agar lebih dijabah Tuhannya. Ngangkat tangan sebagai adab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dimakan haram, yang diminum haram, yang dibakar, yang dipakai itu haram. Bagaimana bisa dijabah Tuhannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga keharaman yang kita makan, yang kita pakai itu menjadi doa kita itu sulit diterima Allah Subhanahu wa taala. Sebisa mungkin kita bersihkan makanan kita ini dari yang haram. Lebih baik dari yang sudah tidak. Jangan sampai masuk ke mulut kita pakai kecuali yang benar-benar halal thayyiban, fakot saja. Sehingga kita ketika masuk Ramadan benar-benar diri kita bersih. Sebab ada kaitannya juga dengan ibadah seperti itu. Ini dikatakan sama Nabi kan maksudnya tidak sholat jasa dulu. Makanan yang haram itu berubah menjadi karakter. Makanan yang buruk itu akan menjadi darah akan mengalir di tubuh kita, sehingga mungkin kalau kita berat ibadah mungkin makannya ada yang baik, mungkin minumannya ada yang tidak baik, mungkin. Karena kalau darah itu bersih, yang terus hati itu bersih, seluruh badan akan bersih, mudah beribadah. Kalau fasadat kotor, darahnya dihasilkan dari yang kotor menjadi kotor, akan berat. Makanya para salaf dahulu lebih baik mereka memilih mati dalam keadaan lapar daripada harus kenyang, tapi
yang dimakan adalah harta yang haram. Istri-istri orang salaf dulu mengatakan kepada suaminya ketika keluarlah kamu dan jangan balik kecuali kamu membawa harta yang benar-benar bersih untuk dimakan, halal maksudnya. Dan subhanallah ini saya saksikan tetangga saya ada yang demikian. Dulu biasa-biasa saja hidupnya, cukup, terus kenal dengan yang saya juga namanya riba itu, dia bermuamalah di situ, kemudian di mata manusia sukses gara-gara riba. Dimulai dia sukses itu artinya baru lahir, karena teman dekat saya dulu bermain. Bertahun-tahun bangun istana dari jati, semuanya gede sekali, semua lantai jati, temboknya jati, rumah punya banyak. Tapi anaknya subhanallah, seakan-akan kita ini yang beda itu sepakat anaknya itu gara. Kita yang awam itu nggak tahu apa, seakan-akan sepakat anaknya itu gara-gara harta. Sudah bilang seperti itu. Karena makanya luar biasa, sampai bahasa kasarnya dibuang ke pondok. Bukan pengen bapaknya agar dia soleh karena di rumah tidak bisa dikenal. Yang dia makan ini dari harta bapaknya yang tidak baik, yang haram, disepakati haramnya Al-Quran, riba. Tidak silakan ke anaknya. Sampai sekarang demikian anaknya, subhanallah. Karena yang dimakan dia itu bukan dari daging dan jadi karakter. Kita nasihati, sudah terlanjur nikmat dengan kekayaan. Kok Allah berikan hidayah itu saja. Sebenarnya demikian, maksudnya bahwasanya sebisa mungkin kita jangan masuk ke Ramadan kecuali kita masuk dan makan buka sahur kecuali dengan yang halal saja. Bukan hanya dengan yang manis, tapi yang halal terpenting. Setelahnya mungkin ini bagi ibu-ibu, mungkin kami hanya bisa mengingatkan kalau masih punya hutang yang belum dibayar atau bapak dan pada safar atau tidak puasa yang belum dibayar, kita usahakan sisa waktu ini disempurnakan dibayar. Bunda kita Aisyah itu pun demikian waktu di Ramadan. Saking sibuknya Aisyah itu melayani Nabi SAW, sampai hutangnya di Ramadan yang sebelumnya itu belum sempat dia bayar. Sampai datang Sya'ban. Di riwayat Bukhari Muslim, Aisyah mengatakan bahwasanya aku itu nggak bisa bayar utang Ramadan yang sebelumnya sampai datang di Sya'ban ini, sekarang ini baru aku bayar utang pas Sya'ban. Dan itu boleh, asal belum sampai Ramadan setelahnya. Mengakhirkannya tanpa kebutuhan itu dibenci. Karena itu kewajiban dan tidak akan gugur kepada bulan Ramadan Subhanahu wa taala. Kita punya hutang satu di Ramadan, terus Ramadan lewat, itu hutang atau hutang? Kalau seandainya hutang manusia itu wajib dibayar, ini apalagi hutang kita sama Allah Subhanahu wa taala tetap dibayar, tidak gugur meskipun Ramadan lewat. Sehingga di antara para ulama itu ada yang menambahkan apa itu namanya hukuman. Kalau seandainya itu sampai lewat hutangnya dia sampai di Ramadan, sehingga sudah Ramadan dan masih punya hutang dan dia mengkodoknya di Syawal, dan kodok Syawal itu kodok Ramadan yang Ramadan 2 tahun lalu, ulama itu mengatakan dia tetap wajib ganti plus ganti dia membayar fidyah sebagai tambahan hukuman gara-gara meremehkan mengganti hutangnya yang ada di Ramadan 2 Ramadan lalu. Kemudian setelahnya
rasa bahagia dan rasa senang harus ada di hati kita ketika kita berada di bulan Sya'ban. Dan itu termasuk iman, senang yang merupakan dari iman. Jadi Nabi kan mengatakan bahwasanya iman itu kan 60 sekian atau 70 sekian tingkatan satu pun. Bid'un wa sab'una aw sittun bid'un wa sittuna syubbah. Yang paling tinggi la ilaha illallah, syahadat. Yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan bicara. Di antara itu senang pun juga merupakan keimanan. Seperti halnya wal haya'u syu'batun min syu'abil iman. Seperti halnya rasa malu itu salah satu bagian dari keimanan yang ada. Allah mengatakan kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, gara-gara itu senanglah kalian. Jadi Allah menyuruh kita untuk senang di bulan Sya'ban karena sudah memasuki bulan Ramadan. Senang, syukuri, gembiralah, falyafrahu. Disuruh untuk senang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mendekatkan kita dengan bulan Ramadan. Meskipun ayat itu sangat umum, yang awal turunnya adalah kita senang gara-gara lahirnya kita Muhammad SAW. Gembira senang kita, termasuk dari umat Nabi Muhammad SAW. Perinciannya bahwasanya ya kita sekarang alhamdulillah masih hidup di Sya'ban, sambil berdoa dengan doa yang kita tadi dan berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kita sampai di bulan Ramadan. Kemudian setelahnya ulama mengatakan bahwasanya kita dianjurkan untuk pemanasan. Terkadang kalau kita main bola pemanasan itu kram. Kalau sudah kram nanti kapok dan badan tidak main lagi karena uratnya kaku. Sehingga dari sekarang istiqomahi satu kebaikan. Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Kalau belum terbiasa baca Quran dari sekarang, dibiasakan sehari ya 1, 2 ayat, 3, 4 ayat sudah bisa dilanjutkan, 1 lembar, 2 lembar dan seterusnya. Tujuannya apa? Agar pas Ramadan terbiasa baca Al-Quran. Sayang kalau pas Ramadan kita baru pemanasan, baru jajan. Nah akhirnya ya Allah kok berat ya, sudah puasa terus buat baca Quran kan suaranya kelas, kita terus masalah. Sebabnya tidak pemanasan. Kalau sudah pemanasan biasa, kita biasa dari sekarang sampai Ramadan kita biasa. Oh, nggak sampai sebentar ya apa-apa setengah. Yang penting tidak apa. Terus istiqomah di Ramadan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan Sya'ban dan Ramadan ini. Dan kita doa kita semua sama agar Allah Subhanahu wa ta'ala menyertai kita di bulan Ramadan. Agar Ramadan kita dapat beramal soleh dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita tidak termasuk hamba Allah yang merugi. Kita masuk di bulan Ramadan, keluar dari Ramadan Allah belum aku lupa Allah Ta'ala sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam.